Halo anak-anak sekalian, hari ini kita akan membicarakan seputar pengolahan limbah anorganik. Setelah itu akan dilanjutkan dengan pembahasan kerajinan dari limbah anorganik. Limbah adalah bahan buang yang selain tidak memiliki nilai ekonomi juga menimbulkan masalah terhadap lingkungan. Anorganik adalah limbah yang berwujud padat, sangat sulit, bahkan tidak bisa diuraikan ataupun bisa busuk. 3 cara pengolahan limbah anorganik yang ada di lingkungan masyarakat ada 3. Yang pertama, sanitasi. Yang kedua, pembakaran. Yang ketiga, penghancuran. Apa itu sanitasi, pembakaran, penghancuran? Selebihnya anak-anak bisa mencari di Google atau membaca informasi-informasi terkait seputar cara pengolahan limbah. Maka dari itu akan dilanjutkan ya. Prinsip pengolahan limbah anorganik dan organik yaitu 3R: reduce, reuse, dan recycle. Limbah anorganik terbagi menjadi 2, yaitu limbah anorganik lunak dan limbah anorganik keras. Lunak itu seperti styrofoam, karet ban, plastik, botol plastik, dan alat makan plastik, sehingga memiliki tekstur yang cukup mudah dibentuk ya. Intinya seperti itu. Kata kuncinya adalah mudah dibentuk. Lalu limbah anorganik keras yaitu bahan yang kuat dan tidak mudah untuk dihancurkan. Apabila ingin menghancurkan harus menggunakan alat khusus, contohnya seperti plat logam, pecahan belah keramik, botol kaca, ataupun kaleng. Ya, sehingga kata kuncinya di sini adalah susah dibentuk. Kalau dibentuk harus menggunakan alat khusus. Kenapa sih limbah anorganik harus diolah? Kita cari tahu jawabannya. Oke, kita akan membicarakan dampaknya. Yang pertama, butuh waktu bertahun-tahun untuk sampah anorganik ini terurai. Karena kita tahu sendiri anorganik terbuat dari bahan kimia. Yang kedua, jika dimusnahkan dengan cara dibakar, menambahkan polusi udara dan berdampak pada iklim. Yang ketiga, kualitas tanah menurun, sehingga tanah menjadi gersang, berakhir pada ekosistem pangan yang menurun pula. Kenapa bisa seperti itu? Karena tanah yang banyak mengandung sampah anorganik, maka nutrisi pada tanah pun juga akan memburuk. Jika nutrisi tanah memburuk, itu juga berakibat pada pertumbuhan tanaman buah, sayur, dan makanan pokok lainnya seperti jagung ataupun padi. Sehingga itu juga berakibat pada kesehatan manusia sendiri. Jika kualitas pangannya tidak membaik ataupun buruk, juga berakibat fatal di kemudian hari. Maka perlunya kita kesadaran untuk mencintai alam kita, menjaga tanah kita, menjaga lingkungan kita supaya agar bersih, terhindar dari sampah-sampah yang mengakibatkan keburukan di masa yang akan datang. Lalu kita bisa lihat beberapa berita di portal digital bencana banjir yang disebabkan oleh sampah plastik. Semua berawal dari kita untuk kita sendiri. Kedepannya, mulai dari diri kita sendiri, membuang sampah pada tempatnya. Alangkah baiknya melakukan pemilahan tersendiri untuk membuang sampah, sehingga akan ada manfaat ke depannya. Tidak asal membuang sampah basah, sampah kering, ataupun sampah berat, lebih baik disendirikan. Karena itu akan memberikan manfaat lebih di kemudian hari. Setelah melakukan kebiasaan membuang sampah pada tempatnya, yang dilanjutkan memilah,
dari tekstur sampah tadi yang sudah Ibu jelaskan, alangkah baiknya melakukan reboisasi setelah penebangan besar-besaran. Apa itu reboisasi? Yaitu penanaman kembali. Penanaman kembali pohon. Pohon yang sudah ditebang, kita akan menanam kembali mulai awal lagi dari bibit-bibit supaya sebagai pohon pengganti. Karena pohon ini berfungsi menghasilkan oksigen yang nantinya kita hirup. Kita nggak mau kan di masa yang akan datang, jika pohon nggak ada, masa kita harus memberi oksigen? Maka sebab itu, perlunya kita menanam pohon setelah melakukan penebangan. Selain itu juga, pohon sebagai cadangan resapan air, sehingga ketika ada cuaca iklim yang ekstrim, air yang terus bertambah ke permukaan dapat diserap oleh pohon-pohon yang tadinya berdiri ini, sehingga mengurangi dampak dari bencana banjir. Kita lanjutkan nomor SDG 15, SDG nomor 13. Nomor 15, melindungi, memulihkan, dan mendukung penggunaan yang berkelanjutan terhadap ekosistem daratan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi, dan menghambat dan membalikan degradasi tanah, dan menghambat hilangnya keanekaragaman hayati. Lalu yang nomor 13, mengambil aksi sesegera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya. Oke, yang Ibu sampaikan sebelumnya itu termasuk SDG nomor 15 dan 13. Yang jadi pertanyaan adalah, apa itu SDGs? Singkatnya, SDGs adalah rencana aksi yang dilakukan oleh seluruh dunia untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. Dan tujuan-tujuan ini kita singkat dengan SDGs, Sustainable Development Goals, yang memiliki tujuan ada 17. Makanya tadi Ibu sebut SDGs nomor 15 dan SDGs nomor 13. Karena pada pembelajaran hari ini kita fokus ke nomor 15 dan 13. Untuk selengkapnya, biar anak-anak penasaran, silahkan baca-baca di Google ataupun kanal YouTube yang menjelaskan seputar SDGs. Pasti anak-anak penasaran kan? Nanti setelah pembelajaran ini, anak-anak bisa cek apa yang dimaksud dengan SDGs, apa aja tujuan-tujuan dari SDGs, sehingga Ibu harap kalian memiliki pemikiran-pemikiran yang inovatif, kreatif, untuk keberlangsungan di masa yang akan datang. Lalu, apa yang dimaksud dengan sustainable development? Yaitu pembangunan berkelanjutan. Proses pembangunnya lebih fokus pada lahan, kota, bisnis, dan masyarakat. Lalu bisa bertambah dengan yang lain-lainnya, yang berprinsip pada memenuhi kebutuhan sekarang, namun tidak mengorbankan di masa depan. Dalam arti penggunaan pembangunan, tapi juga memikirkan masa yang akan datang, sehingga apa yang kita konsumsi, apa yang kita gunakan pada hari ini juga mementingkan yang akan datang, dalam arti tidak serta-merta menghabiskan, tidak serta-merta tidak menumbuhkan kembali, menanam kembali, membudidayakan kembali, sehingga anak cucu kita yang akan datang masih bisa merasakan apa yang kita bangun pada saat ini, apa yang masih kita jaga, terutama sumber daya alam yang sebagai bahan baku
untuk pembangunan, salah satunya bahan pembangunan yang ada di masa sekarang. Dalam 17 SDGs ini, nomor 13 dan 15 memiliki beberapa logo. Kita bisa lihat di slide di layar, yaitu berwarna hijau tua dan hijau neon. Oke, ini mempermudah kalian dalam mengingat ya. Selebihnya kalian bisa membaca-baca ataupun melihat di kanal YouTube. Oke, karena kita membicarakan limbah, pengolahan limbah ada 3. Kita singkat dengan 3R, yaitu reuse, reduce, dan recycle. Reuse, kata kuncinya adalah use, yang artinya menggunakan kembali. Sedangkan reduce adalah mengurangi. Sedangkan recycle adalah mengolah kembali ataupun mendaur ulang. Kita fokus pada recycle atau mengolah daur ulang kembali limbah plastik karena kita belajar perihal prakarya kerajinan. Contoh kerajinan yang dihasilkan oleh limbah plastik yaitu boneka plastik dan vas bunga anyam. Mari kita lihat pembahasan selanjutnya. Adapun langkah-langkah dan caranya, kita lihat. Kita menyiapkan bahan yang paling utama yaitu plastik, limbah plastik, lem, benang, double tip, tang, dan gunting. Oke, lalu kita lanjutkan membuat kerucut dari kertas untuk membuat pola awal supaya bisa digunakan untuk sumpalan. Kita membuat seperti tempurung ya, tempurung yang nantinya mempermudah kita untuk membuat bola dari kertas sebagai bahan untuk membuat badan boneka ataupun juga membuat kepalanya saja. Kepala ataupun badannya opsional ya. Oke, ini kita lihat, kita remas kertasnya. Setelah diremas, dibentuk supaya lebih lagi menyerupai bola. Bebas ya, di sini anak-anak bisa menggunakan kertas bekas, koran, kertas apapun. Kenapa memilih dengan media kertas? Karena lebih murah, mudah dicari. Setelah terjadi bulatan, berbentuk bulatan, bisa lebih dirapikan dengan melapisi lagi kertas yang lebih lebar supaya bentuknya lebih sempurna ataupun lebih ideal. Bisa ditambahkan kertas lagi supaya ukuran diameter dari bola supaya lebih besar. Lalu kita tempel dengan double tip sebagai awalan untuk melilit benang. Benang di sini fungsinya untuk membentuk supaya lebih padat, supaya lebih gestur dari bentuk kepala atau badan untuk boneka nanti bisa terbentuk. Setelah itu dilanjutkan dengan mengunci dengan cara dililit supaya benang itu tidak mudah lepas. Lalu jangan lupa setelah ujungnya kita tempel dengan double tip supaya tidak istilahnya terurai ya benangnya. Lalu kita melanjutkan dengan proses membuat lingkaran untuk membungkus dari kertas ini nanti yang akan dijadikan menjadi kepala ataupun bahan boneka. Nah, kita sudah lihat ini sudah kita potong menjadi lingkaran. Lalu setelah itu kita bungkus ya. Kalau bahasa Jawanya bisa dibuntel ya. Dibuntel, tapi bukan dibuntel pocongan loh. Kita buntel ya supaya membentuk rapat ya, padat, dibentuk dengan cara dipelintir lalu diikat dengan benang ya. Proses ini dilakukan pada 2 bagian, untuk kepala juga, badan juga. Namun pada saat ini kita contohkan bagian kepala dulu.
Setelah itu, jika sudah jadi, bisa dirapikan dengan cara dilem. Lalu kita lanjutkan dengan membuat telinga terbuat dari kawat, 2 pasang kawat, lalu dibentuk untuk menjadi telinga supaya lebih kokoh nantinya telinganya. Setelah itu, sebelum dililit dengan plastik, direkat dengan double tip ataupun lem ya. Sama juga kita memotong potongan plastik untuk membuat telinganya. Kita bungkus lagi, kita lilit dari telinga itu untuk nanti dijadikan telinga beruang. Setelah dua-duanya dibuat, lalu kita tusuk pada bagian kepala kanan kiri sebagai mempermudah menancapkan supaya lebih kokoh. Juga lubang pada saat ditusuk itu juga nanti setelah itu diberi lem supaya lebih kuat. Lalu ditancapkan, dipasang, disesuaikan. Keduanya setelah dipasang, ya. Setelah keduanya sudah dipasang, udah bagus. Lalu kita buat mata ya. Mata kita bisa memotong kertas lingkaran, ditempelkan pada double tip supaya nanti mengurangi proses penggunaan lem supaya lebih rapi. Lalu dipotong dari tempelan double tip tadi kertasnya ya, lingkaran, jangan lupa lingkaran karena mata. Lalu kita bisa menggambar, berkreasi dengan memberi sedikit ilustrasi bentuk mata dengan spidol. Lalu kita tempelkan. Nah, jadikan lucu kan? Anak-anak bisa menggunakan plastik warna apapun, boleh merah, putih, kuning, hijau, terserah. Oke, selanjutnya kita membuat vas anyam. Kita lihat proses selanjutnya. 3 bahan penting. Alat yang paling penting ini double tip, lem tembak, dan gunting. Oke, kita menggunakan limbah tali rafia ya. Ada merah, kuning, hijau, lengkap sekali ini. Kita proses pertamanya kita membuat helaian. Kita mensortir warnanya supaya rapi, kita potong ukurannya sama. Ya. Itu sebelum kita proses kita menyiapkan alat dan bahan prepare itu penting ya, nomor 1. Lalu kita lanjutkan dengan menempel pada botol. Kita bisa menempelnya dengan botol, dengan lem. Lalu kita proses pengikatan atau kalau rumah itu seperti pondasi ya, botol juga mau pada anyaman ini memerlukan awalan supaya tidak mudah sobek ataupun lepas saat dianyam. Lalu kita proses menganyam, polanya sama, satu-satu ke dalam, keluar, ke dalam, keluar ya. Kalau di SD mungkin pernah mencoba membuat anyaman dari kertas, mungkin polanya bisa 2, 1, 2 atau 2, 2, 2. Di sini kita anyam basic biasa ya, menggunakan pola 1, 1, 1. Sehingga atas bawah. Dan jangan lupa di sini proses helainya harus ganjil sehingga bisa membentuk anyaman. Nah, jadi kerajinan botol anyam menggunakan limbah tali rafia. Lalu selanjutnya kita mencoba menggunakan kaleng. Kaleng sama seperti tadi prosesnya, ditempel, mulut kaleng diberi double tip, tempel posisi dari atas supaya dilipat agar lebih rapi ya, lebih rapi. Lalu kita turunkan untuk membuat awalan menganyam, sama seperti tadi ya, sama seperti botol tadi. Perbedaannya di sini menggunakan material kaleng. Nah, ini proses menganyam. Jika tadi menggunakan rafia putih, ini menggunakan rafia hitam. Oke. Ini proses menganyam sama seperti tadi. Polanya adalah 1, 1, 1, atas bawah. Jangan lupa helai harus ganjil.
Sedangkan sudah jadi, atas bisa dilipat ke dalam supaya mulut lebih rapi ya. Nah, sudah jadi, wujudnya seperti ini. Ini yang menggunakan bahan kaleng. Setelah jadi, jangan lupa kita menggunakan proses laporan. Untuk membuat laporan, kita membuat gambar desain. Kenapa ibu menyuruh membuat terakhir kali? Karena gambar desain untuk proses pembelajaran lebih baik dilakukan untuk terakhir kali. Bisa dilakukan awal, akhir pun bisa. Melakukan awal lebih baik, melakukan akhir juga lebih baik. Kenapa di akhir? Supaya saat anak-anak mendeskripsikan dari gambar desain itu, anak-anak tahu, oh alatnya apa saja, bahannya apa saja, prosesnya apa saja sudah saya lalui, sehingga saya menulisnya lebih mudah. Sehingga seperti itu. Oke, ini hasil akhirnya, contoh hasil dari kerajinan botol. Ini vas tadi, boneka. Sehingga kesimpulannya, pada penerapan SDGs nomor 15 dan 13 dalam pembelajaran prakarya terutama kerajinan, ada peluang usaha, yaitu berupa produk kerajinan sebagai ladang usaha, sekaligus ada peran aktif dalam menjaga lingkungan agar tetap bersih, mengurangi sampah, supaya keadaan bumi kita menjadi lebih baik untuk sekarang dan yang akan datang. Oke, itu saja. Terima kasih. Sampai jumpa.